Stand up please. Greetings. Good afternoon Mr. Andrew. Good afternoon anak-anak, silakan duduk. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Mister minta tolong Nixon untuk memimpin dalam doa. Oke, ya teman-teman semua, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selamat siang Tuhan, semoga hari ini kita akan memulai pelajaran yang baru bersama Mr. Andrew. Semoga kami semua bisa menerima ilmu semua hari ini dengan baik, menyerap ilmu dengan baik, agar kelak di masa depan bisa sangat berguna dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Oke, terima kasih Nixon, terima kasih anak-anak. Mister akan absen dulu ya. Charlie? Hadir Mister. Oke. Christian? Clarence Arthur? Clarissa? LTKS, oke. Cleverio? Oke. Davin? Oke. Edison Wang? Ada. Oke. Edric? Oke. Edward? Oke. Emanuela? Oke. Gavrila? Oke. Gracia? Oke, thank you infonya. Jason? Oke. Jennifer? Oke. Jennifer Christie? Oke. Jezreel? Oke. Jocelyn? Yes. Justin Kenneth? Oke. Justin Maximus? Oke. Nixon Ayaka? Oke. Ricardo? Sakit. Oke, thank you infonya. Charlene? Oke, terima kasih semua anak-anak. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ilmu ekonomi dan kebutuhan manusia. Ya, jadi Mister ingin tanya ke kalian, ya, kira-kira kebutuhan itu artinya apa? Ada yang bisa jawab? Oke, Justin. Kebutuhan adalah sesuatu yang manusia perlu untuk melanjutkan hidupnya. Oke, bagus sekali Justin ya. Ada yang tahu contohnya kebutuhan? Oke, Edric silakan. Makanan, Selain itu? air. Oke, thank you. Ya, jadi sudah dijawab oleh teman-teman kalian ya. Sekarang kalau Mister kasih informasi, ya. Kira-kira kalau misalnya ada seorang anak namanya Benny, ya. Jadi dia itu setiap hari makan di warteg. Ya. Suatu ketika Benny mendapat uang dari mamanya, kemudian dia ingin kepingin makan di ini rumah makan mewah. Ya. Kira-kira menurut kalian mana yang termasuk kebutuhan, mana yang termasuk keinginan? Mister akan tanya ke Afril. Yang termasuk kebutuhan itu makan, tapi yang keinginan tempatnya mewah. Kan biasanya cuma di warteg. Ya, jadi kebutuhan itu kita bisa makan dimanapun ya. Yang termasuk keinginan adalah ketika kita makan di tempat-tempat yang mewah seperti rumah makan atau restoran. Ya. Pertanyaan terakhir, jadi apa sih bedanya kebutuhan dengan keinginan? Ada yang tahu? Oke, silakan. Keinginan adalah sesuatu opsional kepada manusia, walaupun kebutuhan itu sesuatu yang wajib diperlukan. Oke. Ada mungkin jawaban lain? Mister akan tanya ke Arthur. Bedanya apa antara kebutuhan dengan keinginan?
Ya juga sama Mister. Jadi kebutuhan itu yang manusia itu butuh untuk hidup. Kalau keinginan itu manusia itu ingin. Jadi nggak dibutuhkan buat hidup. Ya, betul ya jawaban kalian ya. Jadi kebutuhan adalah segala sesuatu yang kita butuhkan ya. Tanpa kebutuhan itu kita nggak bisa hidup. Sedangkan keinginan itu segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi tanpa keinginan itu pun kita bisa melangsungkan hidup kita. Oke, thank you anak-anak atas kerjasamanya dan prestasinya ya. Nah, kenapa sih kita harus belajar kebutuhan dan keinginan ya? Mister akan kasih slide kenapa kita harus mempelajari itu. Mohon ditunggu bentar ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar konsep dasar ilmu ekonomi ya, khususnya pembagian ilmu ekonomi sama kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kenapa kita belajar hal itu? Karena yang pertama kita ingin mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Ya. Yang kedua kita ingin mengidentifikasi inti masalah ekonomi dan kita harus bisa menjelaskan kebutuhan. Nantinya kebutuhan akan dibagi ke dalam sifat, intensitas, subjek dan yang lainnya. Ya, makanya itu kita harus belajar kebutuhan dan keinginan. Ya. Jadi kebutuhan itu adalah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Salah satunya adalah ketika kita memiliki uang yang banyak, maka kebutuhan kita bertambah banyak. Ya. Sehingga Mister menghimbau kalian tetap semangat ya. Dan kalian bisa memenuhi kebutuhan dengan cara menjadi entrepreneur. Ya. Dengan cara menjadi kalian entrepreneur, maka kalian bisa memenuhi kebutuhan kalian seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Ya ada. Nanti bentuk penilaian hari ini, jadi nanti Mister akan kasih kalian pretest ya. Atau sebelum tes untuk Mister mengetahui kira-kira pemahaman kalian tentang materi baru ini. Kemudian nanti Mister akan bagi kalian ke dalam 4 grup ya, yang nanti akan dipilih 2 atau 3 grup untuk presentasi. Kemudian setelah itu kita akan yang terakhir dengan melakukan post test. Jadi setelah kalian belajar, Mister ingin melihat apakah kalian paham atau tidak tentang materi yang Mister ajarkan. Oke ya. Oke anak-anak, silakan disiapkan tempatnya ya, bolpen ya. Kita akan melakukan pretest. Mister akan bagikan tesnya ya. Pensil enggak apa? Iya enggak apa-apa. Namanya di sini ya, Mas. Iya, namanya silakan di kanan atas. Itu ada 4 soal ya, tentang masalah ekonomi, tentang kebutuhan menurut sifat sama waktunya ya. Ada yang sudah punya bolpen? Aman? Ya, namanya di kanan atas ya. Jangan lupa namanya di kanan atas ya. Terus Mister ingin lihat pemahaman kalian mengerjakan ya. Ya, boleh. Nama sama absen di kanan atas ya. Jadi Mister akan ngasih kalian waktu 10 menit ya. Nanti ketika jam 1 lebih 23 ya, kalian mengumpulkan satu persatu ke Mister. Oke, selamat mengerjakan, silakan dikerjakan sendiri. Semoga sukses.
It's time to begin the 8th lesson. Oke, kurang 5 menit anak-anak. Tetap semangat. Mister yakin kalian pasti bisa untuk mengisi soal ini. Thank you. Oke, 2 menit lagi ya. Silakan yang sudah dicek kembali jawabannya.
Oke, baik, Mister akan ke tempat kalian, silakan dikumpulkan. Oke. Exam sudah. Kira-kira gimana pretestnya? Ada yang kesulitan atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi pretest ini untuk mengetahui kemampuan kalian di awal. Nah, sekarang Mister akan jelaskan ke kalian apa yang akan kita pelajari hari ini. Ya, mohon ditunggu bentar. Ya, jadi kita akan belajar tentang pengertian ilmu ekonomi. Nah, ekonomi berasal dari bahasa Yunani, ya, yang artinya adalah oikonomia. Ya, oikonomia itu artinya adalah manajemen rumah tangga. Jadi ya, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang cara orang-orang masyarakat membuat pilihan, ya, dengan atau tanpa menggunakan uang, dapat menggunakan sumber daya produksi yang terbatas, tetapi dapat dipergunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan berbagai jenis komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau masa depan kepada berbagai orang atau kelompok masyarakat. Ya, jadi ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia yang membuat pilihan, ya, dalam memenuhi kebutuhan barang maupun jasa. Ada kata-kata yang sulit atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau nggak ada, Mr. Next. Ya. Jadi inti masalah ekonomi itu adalah kelangkaan. Ya, kelangkaan menurut Sampat Mukherjee menjadi sumber masalah ekonomi modern. Ya, jadi masalah ekonomi itu bisa masalah pengangguran, ya, kemiskinan, sama inflasi. Ya, sama seperti yang tadi Mister tanya, ya, bagaimana pengertian masalah ekonomi? Kira-kira Mister akan tanya satu orang untuk menjawab. Kira-kira apa yang kalian jawab? Ya. Kira-kira menurutmu masalah ekonomi apa tadi? Kalau menurutku itu masalah ekonomi itu ya seperti yang dari slide itu, ya salah satunya kemiskinan, inflasi, seperti itu. Oke, betul ya. Thank you, Jessel. Oke. Jadi kita lanjut. Ya. Jadi kelangkaan itu apa sih? Ya, kelangkaan itu adalah kondisi di mana manusia memiliki sumber daya ekonomi yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Ya, jadi kebutuhan kita kan banyak kan? Kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi alat pemenuhan kebutuhannya atau alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Ya. Kalau tadi Mister tanya di soal, ya, bagaimana pengertian kebutuhan menurut kalian? Ya, Mister akan tanya ke Jennifer Benawan. Ya, kira-kira kebutuhan menurutmu apa? Kebutuhan yang penting ya. Ya. Makanan, minuman, pakaian, dan tempat untuk tinggal. Oke, betul ya. Kita lanjut.
Jadi ini ya, kebutuhan manusia itu tidak terbatas ya. Kita sebagai suatu individu, setiap individu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas ya. Misalnya kalian coba buat di selembar kertas ya. Kira-kira kebutuhan apa? Pasti Mister yakin kebutuhan kalian banyak, bahkan lebih dari satu kertas bolak-balik untuk kebutuhan kalian. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang pembagian kebutuhan ya, atau jenis-jenis kebutuhan. Nah, kalau berdasarkan tingkat intensitasnya, kebutuhan itu dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, sekunder, tersier. Mungkin ketika kalian SMP, kalian sudah pernah mendengarnya. Ya, kira-kira ada yang tahu nggak kebutuhan primer itu artinya apa? Oke, Afril ya. Silakan nak. Kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling dasar terus harus dicapai. Kalau Ya. enggak nanti hidupnya nggak maksimal. Oke, contohnya apa nak? Contohnya sandang, pangan, sama papan. Oke, betul ya. Jadi kebutuhan primer itu kebutuhan yang pertama kali harus kita penuhi. Ya, contohnya makan ya, tempat tinggal ya. Kalau misalnya bayangin kalian nggak ada makanan, nggak ada tempat tinggal, maka kita nggak bisa hidup pastinya. Seperti itu. Nah, makanya kebutuhan primer itu harus dipenuhi pertama, baru kita bisa memenuhi kebutuhan sekunder sama kebutuhan tersier. Ya, kalau kebutuhan sekunder itu adalah kebutuhan pelengkap, dia bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer terpenuhi. Ya, misalnya kalian out sama teman-teman kalian, ya, nonton bioskop atau ngafe itu adalah kebutuhan sekunder. Ya, kalau kebutuhan tersier, ada yang bisa jawab? Kebutuhan tersier itu apa? Baik, Mister akan tanya ke seseorang ya. Silakan, kebutuhan tersier. Ya, Mister. Menurut saya kebutuhan tersier itu kebutuhan akan sesuatu yang mewah, misalnya kayak tempat makan mewah atau barang-barang mewah gitu, Mister. Ya, siap. Terima kasih. Ya, jadi kebutuhan tersier itu kebutuhan akan barang-barang mewah. Misalnya keinginan kita untuk membeli, mungkin yang cewek membeli ini ya, tas branded ya. Mungkin yang cowok kapal pesiar atau kita pergi ke mana itu ya. Jadi seperti itu ya. Terima kasih jawabannya. Ya. Kita lanjutin ya. Ada yang mau ditanyakan sampai ini? Ya. Oke, menurut kebutuhan berdasarkan subjek atau orangnya, kebutuhan itu dibagi 2. Ada yang namanya kebutuhan individu. Kebutuhan individu itu adalah kebutuhan orang perorangan. Ya, jadi misalnya saya yakin kebutuhannya Arthur dengan kebutuhannya Jesrel berbeda. Ya, pastinya ya. Kita nggak bisa tahu kebutuhan orang masing-masing, pasti beda. Ya, kalau yang kedua kebutuhan bersama, ya, itu adalah kebutuhan yang kita gunakan bersama untuk mencapai suatu kemakmuran atau kesejahteraan. Misalnya kalian kan butuh jalan, ya. Bayangin kalau misalnya kota nggak ada jalan, pastinya kendaraan nggak bisa beroperasi. Jembatan misalnya seperti itu, ya. Kalau misalnya kalian mungkin sekarang bersama-sama sebagai suatu kelas, mungkin ada yang membutuhkan kebutuhan bersama. Ya. Jelas ya? Atau ada pertanyaan? Man? Oke, yang ketiga kebutuhan berdasarkan waktu, namanya dibagi 2, jadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa mendatang. Ya, kira-kira Mister akan tanya ya, gimana pengertianmu tentang kebutuhan sekarang? Ya, Mister akan nanya ke Jennifer Christie ya. Silakan nak. Kebutuhan sekarang, kira-kira apa jawabannya? Gak apa-apa, jangan takut salah, kita semua belajar ya. Kalau kita belajar bersama-sama, nanti saya yakin suatu ketika kita akan menjadi ahlinya. Kebutuhan sekarang mungkin kayak laptop buat SMA ini. Iya, betul ya. Jadi ketika kalian SMA,
pasti sekarang butuh laptop ya. Beda dengan ketika kalian dulu kecil mungkin nggak butuh laptop untuk media pembelajaran seperti itu. Thank you. Ya. Oke, lawan katanya kebutuhan sekarang adalah kebutuhan masa mendatang ya. Jadi kalau kebutuhan masa mendatang itu adalah kebutuhan yang perlu kita persiapkan dari sekarang namun nanti berguna untuk masa mendatang. Ya, misalnya kalian butuh menyimpan uang untuk pendidikan kalian ketika kalian ada di SMA atau mungkin di perguruan tinggi. Ya. Nanti juga kalian butuh uang untuk mungkin mendaftar universitas, ya seperti itu ataupun asuransi, misalnya seperti itu. Ya. Saya juga lihat beberapa jawaban dari kalian, ya. Kebanyakan jawaban kalian sudah betul, ya. Jadi saya rasa pretestnya bagus-bagus dan terima kasih sudah bisa mendengarkan dan juga menjawab dengan baik seperti itu. Oke, setelah ini kita akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Mister akan bacakan kelompok-kelompoknya. Silakan Mister akan jelaskan dulu ya tentang apa yang harus kalian kerjakan. Ya, jadi di sini ada 4 studi kasus ya. 4 studi kasus ini meliputi kebutuhan jasmani rohani, kebutuhan primer sekunder tersier 1 nomor, kemudian kebutuhan sekarang masa depan, sama kebutuhan ini tentang perorangan dan bersama ya. Jadi nanti Mister akan bagi kalian menjadi 4 grup ya. Nantinya 2 atau 3 dari grup kalian ya akan Mister acak untuk melakukan presentasi ya. Jadi nanti setelahnya silakan dikerjakan bersama dengan kelompoknya seperti itu. Silakan bersama dengan kelompoknya. Boleh, silakan. Ya, kayak kemarin kita bagi ya. Oke, silakan disusun tempatnya yang nyaman buat kalian untuk kerja kelompok. Silakan juga bisa membuka laptopnya. Mungkin kalau kalian butuh referensi atau apa, silakan ya. Oke ya. Nanti Mister akan kasih kertas untuk ke kalian, tapi kalian presentasinya memakai Word ya. Jadi seperti itu. Nanti 2 dari 4 kelompok akan Mister panggil secara acak untuk presentasi di depan ya. Oke, silakan didiskusikan. Nanti di laptopnya aja dikasih namanya ya. Di sana silakan kalau kalian mau coret-coret atau apa, silakan, enggak apa-apa ya. Nanti waktunya Mister kasih waktu 20 menit ya.
setelah 20 menit nanti Mister akan memanggil kalian untuk presentasi ya. Ini kasusnya kan gampang. Kita dapat studi kasus yang mana itu sesuai dengan nomor kelompok kita gitu, misalnya. Atau gimana? Atau Gini, dikerjakan juga. untuk studi kasusnya ya, silakan memilih 2 dari 4. Ya, jadi untuk terima kasih sudah diingatkan. Untuk studi kasusnya silakan memilih 2 dari 4 yang menurut kalian mudah. Ya. Thank you, Mister. Ya, nanti kita akan bahas setelah itu ya. Dibaca dulu semua ya. Dikira-kira yang menurut kalian yang mudah yang mana, nanti akan kita Mister akan kelilingan ke tempat kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan atau apa, silakan, jangan sungkan. Gimana? Baik, Mister. Oke, nanti Mister akan kelilingan ya. Thank you. Semoga sukses. Iya. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Sementara sih nggak ada ya. Oh, oke. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Nggak usah. Nanti pakai Word aja ya. Nanti kalian presentasinya dengan menyertakan Word ke depan, terus kemudian dipresentasikan lewat slide aja. Oke, waktunya 20 menit ya. Silakan diskusi dulu. Nanti dari diskusi kalian atau pendapat kalian masing-masing bisa dibuat kesimpulannya. Seperti itu. Ya, jangan lupa mencantumkan nama kelompok ya. Nanti untuk Word-nya jangan lupa mencantumkan nama kelompok dulu ya. Terus jawaban-jawabannya akan kalian presentasikan ya. Ada yang bisa dibantu mungkin? Silakan didiskusikan dulu. Ini ya soalnya perlu sudah lagi langsung jawaban aja gimana? Jawaban aja ya. Tapi soalnya bisa dibacakan ya. Oke, aman? Aman, Mister. Silakan didiskusikan, jangan takut salah ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tanya ke Mister. Iya. Tadi dipilih 2 aja yang gampang, ya. Jadi nanti presentasinya bisa dibagi dengan kelompoknya ya. Apakah yang mau presentasi 1 orang atau 2 orang atau rata, nggak apa-apa, ya. Nanti setelah kalian presentasi, Mister akan bahas sama Mister akan evaluasi jawabannya, ya. Bahasa kalian aja, jangan salah.
buka atau enggak langsung jawaban? Langsung jawabannya aja nanti dibacakan aja. Nah. Jadi nanti dibacakan dulu pertanyaannya, kalian jelaskan gitu aja ya. Gak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, tak tulisannya. Nanti susah. Apa nomor 4? Ada 34 tuh. Ini udah garis dikasih. Iya, ini garis 3 berarti. Iya sih, 31. Nah, 1 sama 3. Pilih 2 aja kan. 1, 2, 3, 4 kan. Iya. Ini 34, ini 32 sama 3. Ini ketuanya soalnya. 32 nggak 33. Iya, tahu dia. Berdua. Ayo. Ini disebutin dia punya kebutuhan saat ini sama masa depan. Nah, kamu suruh bedakan kebutuhan saat ini sama masa depan itu perbedaannya. Iku lho, lah bener sih. Lama-lama sih ngomong sih. Berarti bener. Hapusin sing tadi. Sing tadi. Kan salah tuh berarti itu. Izin ke toilet misalnya. Ya, silakan. Ya berarti. Nah, terus ganti sing tadi jawabanku yang pertama. Ya. Wis bener malah disakati. Apa sih? Ya wes, betul. Silakan. Ya, ada yang mau ditanyakan, Nak? Boleh. Kalau mau ditulis lagi boleh. Kalau misalnya enggak, nanti dibacakan boleh. Ya. Dibacain. Seperti itu. Ya anak rajin Ustaz. Iya. Enggak apa-apa. Pakai bahasa yang mudah aja menurut kalian, enggak apa-apa. Ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak? Aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. AR Ibu? Artificial Intelligence. Gimana, aman? Nah, sip. Lihat dulu, kemana sudah setiga? Dari mana? Nah, ini dia. Kita lihat dulu ya. Ya. Sampai niat sak ngomong. Kalau mau dibuka jepretannya enggak apa-apa. Mau mudah. Ya, Nana, kalau kalian menurut kalian susah, kalau mau dibuka jepretannya silakan. Ya. Ya, siapa tahu menurut kalian susah bisa.
Oke, waktunya kurang 10 menit ya anak-anak ya. Oke, boleh diskusi sama temennya ya, jangan sungkan ya. Kalau ada pertanyaan bisa nanya ke saya. Aman? Kenapa nak? Jawabannya dia panjang, semangat. Oh iya, iya, iya. Lanjutannya udah di belakang juga. Ya, silakan. Iya, nak. Jawabnya semuanya atau satu dari ini? Oh, Semuanya. 2 dari 4 studi kasus. Oh, dua ya. 2 aja, pilih 2 dari 4 ya. Yang lainnya juga ya, dipilih 2 dari 4 studi kasus yang menurut kalian mudah ya. Oke anak-anak, waktu tinggal 5 menit. Silakan dipersiapkan dengan cepat. Ya. Mister yakin kalian bisa menyelesaikan dengan baik. Ya. Yang penting semangat dan kerjasama dengan temanmu itu adalah salah satu kunci dari kesuksesan kalian untuk kerja bersama.
Ya. Kayak yoga, terus kemudian rekreasi, ngobrol sama teman-temannya atau komunitas ya bisa. Bersosialisasi. Sip. Mantap. Ya, Nak. Nggak bisa saya nyapa sama Mister. Oh, yes. So, udah kesulitan? Gimana? Belum sih, cuma kurang waktu aja. Disingkat-singkat. Ada yang bisa dibantu? Pakai bahasa yang sederhana aja, nggak harus kayak terlalu susah. Kan pendapat kalian. Kalau dikasih case seperti ini, kira-kira jawabannya. Oke, 3 menit lagi ya. Nanti kalau sudah, silakan duduk bersama kelompoknya menghadap depan. Mister akan panggil 2 grup yang akan mempresentasikan 2 nomor aja ya, yang mereka yakini mereka bisa menguasai dengan benar ya. Oke, thank you. Ya. 2 sedikit saja. Iya, 2 itu termasuk ABC-nya. Jadi jangan nanti 2A, 1A ngocok. Ya, kenapa nak? Bisa. Kita lagi. Siap presentasi dulu. Waduh, kita dulu. Ya. Ya, Jen. Ya, wes, sip. Jasran. Oke, 1 menit terakhir ya. Gak apa-apa, bangunan aman. Kelompok full nama gender. Mister tiap Mister. JB, JM, JK. Kok bisa ya? Saya nggak milih. Itu otomatis loh itu. Oke, waktunya habis. Silakan duduk bersama kelompoknya menghadap ke depan, ya. Nanti Mister akan panggil 2 tim yang akan presentasi, ya. Nanti kalian bisa mempresentasikan sendirian atau bersama teman kalian untuk tiap nomor, ya. Jangan lupa nanti perkenalkan kalian namanya siapa aja, jawabannya nomor 1 atau 2 apa, ya. Seperti itu, ya. Saya yakin kalian bisa presentasi, sudah belajar dari SMP, saya yakin kalian bisa, ya. Oke, Mister akan panggil kelompok pertama adalah kelompoknya Nixon. Silakan
waktu dan tempat saya persilakan ke Nixon ya. Kenapa? Nggak apa-apa, dibacakan aja ya. Dibacakan aja, silakan ke depan. Dibawa ya. Ya. Oke. Silakan didengarkan Nixon. Boleh pinjam aja? Boleh. Buat naruh laptop silakan. Nanti perkenalan dulu, kalau ada yang mau ditanyakan silakan setelah dia menjawab nanya ke Nixon atau timnya ya. Thank you. Ini studi kasusnya perlu dibaca misalnya kayak ini dibaca. Boleh, silakan dibacakan ya. Soal sama jawabannya ya. Pelan-pelan aja. Saya matikan aja ya ininya ya, supaya kalian nggak kena slide. Oke, jadi ya selamat siang Mr. Edu dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 hari ini akan mempresentasikan apa yang sudah kami simpulkan ya dari studi-studi kasus yang kami pelajari barusan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nixon. Nama saya Edward. Nama saya Christian. Nama saya Arthur. Oh ya? Nanti diganti-ganti. Oke, siap. Jadi pada hari ini kelompok kami akan menjawab dari studi kasus pertama dan juga studi kasus yang ketiga ya, Mister ya. Ya. Oke, jadi silakan. Ini Edward dulu ya. Ya. Pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu ada 3. Studi kasus. Oke, maaf Mister ya, hampir lupa. Jadi kasusnya ini dibacakan dulu aja ya, Mister. Ya, apa ya, Mister ya? Belum pertanyaan. Oh, studi kasusnya yang kayak ini nggak usah dibaca, Mister ya. Langsung pertanyaannya aja ya, Mister ya, berarti. Studi kasusnya juga dibacain. Oke. Studi kasusnya izinkan saya membaca dulu ya. Jadi di sini studi kasusnya merupakan perusahaan dari yang namanya Teknova ya. Perusahaan Teknova adalah sebuah perusahaan teknologi yang berfokus pada pengembangan perangkat lunak dan juga perangkat keras, software dan hardware ya. Saat ini perusahaan ini sedang menghadapi tantangan dalam mengelola kebutuhan pelanggan mereka yang berubah dengan cepat. Mereka ingin memahami perbedaan antara kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan di masa depan agar dapat merancang produk dan strategi pemasaran yang tepat. Jadi soalnya yaitu adalah, silakan. Jadi yang soalnya itu adalah yang pertama, jelaskan perbedaan utama antara kebutuhan pelanggan saat ini dan kebutuhan pelanggan di masa depan berdasarkan studi kasus di atas. Jadi jawaban nomor 1 adalah kebutuhan pelanggan saat ini lebih fokus pada keamanan data, aksesibilitas dan konektivitas serta dukungan teknis. Ini mencerminkan kebutuhan dasar dan dukungan operasional yang penting untuk keberlangsungan bisnis saat ini. Di sisi lain, kebutuhan di masa depan akan berfokus pada teknologi yang lebih canggih seperti kecerdasan buatan dan otomatisasi, integrasi dengan teknologi lanjutan seperti IoT dan AR, serta kepedulian terhadap lingkungan. Kebutuhan ini menunjukkan pergeseran menuju inovasi teknologi yang lebih maju dan tanggung jawab lingkungan. Oke, jadi selanjutnya untuk yang soal kedua ditanyakan seperti berikut. Bagaimana Teknova seharusnya mengadaptasi produk dan layanannya untuk memenuhi kebutuhan di masa depan? Berikan 2 strategi utama. Jadi di sini kelompok kami bisa menyimpulkan 2 strategi utama, yaitu integrasi AI dan juga otomatisasi. Ya, jadi Teknova seharusnya mengembangkan produk yang mengintegrasikan kecerdasan buatan dan fitur otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi perusahaan mereka. Efisiensi pengalaman pengguna. Pengalaman pengguna. Jadi penggunanya ya. Ini dapat mencakup pengembangan algoritma cerdas yang mampu memprediksi kebutuhan pengguna dan mengotomatisasi tugas-tugas rutin. Lalu Teknova juga perlu fokus pada pengembangan produk yang menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan serta proses produksi yang berkelanjutan. Oke, lanjut. Silakan soal ketiga. Lalu soal ketiga adalah mengapa kepedulian terhadap dampak lingkungan menjadi semakin penting untuk pelanggan di masa depan, dan juga apa yang bisa dilakukan Teknova untuk memenuhi kebutuhan ini. Jadi
Apa yang bisa dilakukan Teknova adalah kepedulian terhadap dampak lingkungan menjadi semakin penting karena semakin banyak konsumen yang menyadari dan memprioritaskan keberlanjutan dalam keputusan pembelian mereka. Produk yang ramah lingkungan dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan memenuhi tuntunan pasar yang berkembang. Teknova bisa memenuhi kebutuhan ini dengan menerapkan desain produk yang mengurangi limbah, memanfaatkan bahan-bahan daur ulang, dan memastikan proses produksi yang efisien secara energi. Ya. Oke, jadi itu saja dari yang studi kasus yang pertama. Selanjutnya untuk studi kasus yang berikutnya kita memilih studi kasus yang nomor 3. Jadi studi kasus yang nomor 3 disebutkan sebuah perusahaan pengembang perumahan baru saja menyelesaikan pembangunan sebuah komplek perumahan di pinggiran kota. Komplek ini terdiri dari 50 unit rumah dengan berbagai tipe. Masyarakat yang tinggal di sana memiliki berbagai latar belakang, profesi, dan juga usia. Pengelola kompleks perumahan ingin memastikan bahwa kebutuhan perorangan dan kebutuhan bersama semua penghuni dapat dipenuhi secara efektif. Oke, untuk pertanyaannya yaitu silakan yang pertama. Jadi yang pertama pertanyaannya adalah apa saja kebutuhan perorangan yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan rumah di kompleks perumahan ini? Berikan contoh konkret. Jawaban nomor 1 adalah kebutuhan perorangan. Ruang pribadi. Setiap rumah harus memiliki kamar tidur yang cukup untuk setiap anggota keluarga. Ruang keluarga yang nyaman dan dapur yang lengkap. Contoh konkret adalah desain rumah yang menyediakan minimal 2 kamar tidur, ruang tamu yang luas, dan dapur dengan fasilitas memasak. Selanjutnya adalah kebutuhan sosial. Penghuni memerlukan fasilitas hiburan seperti TV kabel dan internet. Contohnya adalah penyediaan jaringan internet berkecepatan tinggi dan sistem TV kabel di setiap rumah. Dan selanjutnya adalah kebutuhan kesehatan. Akses ke fasilitas kesehatan penting. Contoh konkret adalah penyediaan informasi tentang klinik terdekat dan jadwal dokter yang dapat diakses oleh penghuni. Lalu selanjutnya adalah nomor 2. Pertanyaannya yaitu, jelaskan bagaimana kebutuhan bersama dapat mempengaruhi kualitas hidup penghuni di kompleks perumahan. Jadi yang yaitu adalah yang A, fasilitas umum. Taman bermain dan area olahraga memberikan ruang bagi penghuni untuk bersosialisasi dan beraktivitas fisik yang dapat meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan mereka. B, keamanan. Sistem keamanan yang baik memberikan rasa aman bagi penghuni, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa nyaman di lingkungan tempat tinggal. Lalu C, pengelolaan sampah. Sistem pengelolaan sampah yang efisien menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat, mencegah pencemaran dan masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat sampah yang menumpuk. Jadi untuk yang nomor 3, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengelola kebutuhan bersama secara efektif? Jadi solusi untuk mengelola kebutuhan bersama menurut grup kita yaitu adalah A, fasilitas umum. Bentuk komite pengelola lingkungan yang melibatkan penghuni dalam perencanaan dan pengelolaan fasilitas umum. Buat jadwal pemeliharaan rutin dan pastikan fasilitas selalu dalam kondisi yang terbaik. Yang B, keamanan. Implementasikan sistem keamanan yang terintegrasi dengan teknologi terkini seperti kamera pengawas, alarm keamanan, serta latih petugas keamanan untuk merespons situasi dengan sigap. Yang ke C, pengelolaan sampah. Tetapkan jadwal pengumpulan sampah yang konsisten dan berikan edukasi kepada penghuni tentang cara memilah sampah. Sediakan tempat sampah terpisah untuk daur ulang dan sampah organik. Oke, jadi sekian dari presentasi kami hari ini. Maafkan kami jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan dan ya sekian, terima kasih. Oke, silakan kasih aplaus. Ada yang mau ditanyakan untuk timnya Nixon? Nggak ada, kalau nggak ada kita lanjut ke kelompok kedua, kelompoknya Afril. Mister. Ya, thank you. Silakan ke depan. Thank you.
mau nanya aja. Kalau mau nanya. Sesuai janji. Kita takut apa? Singkat-singkat nih. Singkat pakai bahasa. Oke? Iya. Atau kamu yang lain? Kamu kan sama. Semuanya. Semua 4 aja. Ya. Oke. Silakan. Ya, silakan diperhatikan ya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Siang teman-teman sekarang kami akan mempresentasikan tentang studi kasus kedua dan studi kasus keempat. Pertama, perkenalkan nama saya April, nama saya Jenny Kristi. Nama saya Izin Mansur Tanaya. Nama saya Salih Purwosiano. Nama saya David Wijaya. Jadi untuk studi kasus kedua, saya akan bacakan kasusnya dulu. Sarah, seorang wanita berusia 30 tahun, bekerja sebagai manajer proyek di sebuah perusahaan besar. Belakangan ini, Sarah merasa sangat stres dan lelah. Ia bekerja lebih dari 10 jam sehari, sering melewatkan makan siang dan jarang berolahraga. Sarah juga merasa kurang berhubungan dengan teman-temannya dan merasa kehidupannya kurang berarti. Ia khawatir kesehatan fisiknya menurun dan merasa tidak bahagia secara emosional dan spiritual. Untuk pertanyaan pertama akan dijelaskan oleh Charlie. Apa saja kebutuhan jasmani Sarah yang perlu dipenuhi untuk meningkatkan kesehatannya? Untuk jawabannya adalah yang pertama, nutrisi yang seimbang. Sarah perlu memastikan bahwa ia mendapatkan asupan makanan yang bergizi, protein, karbohidrat kompleks, sehat, serta vitamin. Yang kedua, olahraga yang rutin. Aktivitas fisik yang teratur seperti berjalan kaki, berlari, atau berolahraga di gym dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tidur yang cukup dan berkualitas sangat penting untuk pemulihan tubuh dan menjaga kesehatan mental kita. Yang terakhir adalah manajemen stres. Menggunakan teknik-teknik manajemen stres seperti meditasi atau latihan pernapasan dapat membantu mengurangi beban stres yang dirasakannya. Nomor 2. Apa aja kebutuhan rohani Sarah yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan kebahagiaannya dan kesejahteraannya secara keseluruhan? Kebutuhan rohani Sarah. Hubungan sosial. Sarah perlu membangun kembali hubungan dengan teman-teman dan keluarga. Interaksi sosial yang positif dapat memberikan dukungan emosional dan meningkatkan rasa memiliki. Makna dan tujuan. Sarah bisa mencari aktivitas yang memberikan makna dan tujuan dalam hidupnya, seperti melakukan hobi, bekerja pada proyek-proyek yang ia minati, atau terlibat dalam kegiatan sukarela. Waktu untuk refleksi. Meluangkan waktu untuk refleksi pribadi atau praktik spiritual, seperti berdoa atau meditasi, dapat membantu Sarah merasa lebih terhubung dengan dirinya sendiri dan mendapatkan rasa kedamaian batin. Keseimbangan hidup. Mengatur waktu untuk kegiatan yang memberikan kebahagiaan dan kepuasan pribadi, seperti membaca, berlibur, atau melakukan aktivitas yang disukai, dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rohani Sarah. Ya, selanjutnya ada nomor 3, yaitu cara memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Yang pertama, itu ada menyusun jadwal. Sarah dapat membuat jadwal harian yang mencakup waktu untuk makan, berolahraga, tidur, dan waktu pribadi. Ini membantu memastikan bahwa semua kebutuhan jasmani dan rohani dapat terpenuhi. Lalu ada menerapkan kebiasaan sehat, mengubah kebiasaan makan dan tidur, serta menetapkan rutinitas olahraga secara konsisten. Sarah dapat memulai dengan langkah-langkah kecil seperti makan makanan sehat, berolahraga 20-30 menit setiap hari, dan menjaga waktu tidur yang teratur.
Lalu ada mengatur prioritas. Sarah harus belajar untuk mengatur prioritas dalam pekerjaannya dan kehidupan pribadinya. Mungkin perlu untuk memikirkan kembali tanggung jawab yang ada dan mencari bantuan jika diperlukan. Yang terakhir ada mengembangkan dukungan sosial, bergabung dengan kelompok sosial atau komunitas atau kegiatan yang sesuai dengan minatnya bisa membantu Sarah merasa lebih terhubung dan mendapatkan dukungan emosional. Berikutnya untuk studi kasus keempat, kasus keluarga Ahmad. Keluarga Ahmad terdiri dari 4 anggota, Bapak Ahmad, Ibu Ahmad, dan 2 anak mereka, Aisyah dan Bintang. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di kota kecil. Bapak Ahmad bekerja sebagai pegawai negeri, sementara Ibu Ahmad bekerja sebagai guru di sekolah dasar. Mereka memiliki penghasilan bulanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk nomor 1 akan dijawab oleh Davin. Identifikasi kebutuhan. A. Sebutkan 3 contoh kebutuhan primer dan kasus keluarga Ahmad. B. Sebutkan 2 contoh kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier dalam kasus keluarga Ahmad. Jawabannya adalah yang pertama, 1A. 3 contoh kebutuhan primer dalam kasus keluarga Ahmad adalah makanan, perumahan, kesehatan. Yang B, 2 contoh kebutuhan sekunder dalam kasus keluarga Ahmad adalah pakaian dan transportasi. 2 contoh kebutuhan tersier dalam kasus keluarga Ahmad adalah hiburan, seperti nonton bioskop, makan di luar, liburan, pergi ke tempat wisata. Untuk soal kedua, kita akan menganalisis pengeluarannya keluarga Ahmad. Jadi untuk kebutuhan primer seperti uang sekolah, makanan, perumahan, dan kesehatan totalnya adalah 5 juta. Dan untuk kebutuhan sekunder seperti pakaian, transportasi, dan utilitas adalah 1.300.000. Dan untuk total pengeluaran untuk yang tersier seperti hiburan dan gadget totalnya 900.000. Gitu. Dan untuk soal terakhir, jika keluarga Ahmad harus mengurangi pengeluaran bulanan mereka karena penghasilan menurun, kebutuhan mana yang sebaiknya diprioritaskan untuk dipenuhi dahulu? Jawabannya adalah jika mereka harus mengurangi pengeluaran bulanan mereka harus memprioritaskan kebutuhan primer mereka. Karena jika kebutuhan primer itu tidak dipenuhi, maka kebutuhan sekunder dan tersier kemudian juga tidak bisa dipenuhi. Jadi kebutuhan primer itu hal yang paling mendasar. Oke, thank you. Give applause to April. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, silakan. Silakan. Iya. Perkenalan saya itu adalah Justin. Ini saya mau tanya tentang jawaban kalian untuk kebutuhan jasmani Sarah. Nah, salah satu jawaban kalian itu kan mendapat nutrisi yang seimbang kan. Ini saya mau nanya, kita harus makan apa saja jika kita dapat nutrisi yang seimbang? Ya, silakan dicoba didiskusikan dulu, satu pertanyaan dulu. Ya, makanan-makanan yang penuh protein seperti ayam gitu-gituan, telur, karbohidrat kompleks, lemak sehat, vitamin-vitamin, gitu doang. Ya, A, B, C, B12. Mengeluarkan vitamin itu ke makanan apa saja? Kalau vitamin D ya susu gitu. Kalau vitamin B12
Terus kalau vitamin C ya seluruh bahkan lemon bisa bentukkan diet ya. Contoh tidak perlu. Oke. Ya. Terima kasih. Oke, silakan pertanyaan kedua. Saya ingin bertanya, tadi punya Jason ya, saya ingin bertanya tentang pengembangan hubungan sosial. Nah, contoh kegiatan Sarah bisa melakukan saat dia memerlukan emosional dukung apa saja? Ya, Jason silakan jawab. Untuk mengembangkan hubungan sosial itu bisa seperti bergabung dengan suatu komunitas atau kelompok sosial yang berhubungan dengan hobi dan minatnya. Oke, thank you. Give applause to Astro dan Maya. Oke, silakan kembali ke tempat masing-masing. Ya. Satu-satu. Masih ada. Satu-satu ya. Ditutup dulu aja. Tutup dulu. Laptopnya minta tolong ditutup. Ya Nana, terima kasih. Saya tadi lihat dari 4 kalian sudah menunjukkan hasil pembelajaran yang positif. Ya. Berarti Mister bangga ke kalian bisa menyerap tadi kebutuhan jasmani rohani, kebutuhan primer sekunder tersier, kebutuhan bersama individu. Ya. Saya lihat jawabannya sudah cukup bagus, sangat bagus ya. Bahkan sampai tadi ditanya dari vitamin apapun atau perlu nutrisi atau lagi ya. Ternyata anak-anak IPS juga bagus ya, punya jawaban yang positif ya. Juga saya lihat kalian sangat menguasai ya. Seperti itu sehingga pembelajaran kita hari ini dapat berlangsung dengan baik. Ya. Sebelum kita nanti akan menutup, Mister akan kasih kalian satu tes lagi ya. Ini adalah tes post test ya, waktunya 10 menit. Mister ingin melihat apakah kalian sudah paham atau tidak dengan apa yang Mister ajarkan. Ya. Jadi santai aja ya. Dijawab menurut pengertian kalian. Ya. Waktunya 10 menit ya. Makasih, Mister. Ya. Terima kasih. Ada yang perlu bolpen atau jadi barang itu apa, kemudian pembagian barang itu seperti apa ya. Pesan saya nanti di pertemuan selanjutnya seperti pertemuan hari ini ya, bahwa pendidikan itu penting dan pendidikan itu merupakan paspor buat masa depan ya. Jadi kalian harus bisa menjadi diri kalian dengan versi terbaik, tidak usah membandingkan diri kalian dengan orang lain seperti itu. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, saya minta satu orang untuk berdoa. Silakan berdoa. Terus kemudian nanti Mister akan leave dari kelas ini. Oke, saya minta bantuannya Jennifer Benawan. Teman-teman, saya berdoa, saya akan berdoa dengan agama Kristen. Ya Tuhan, semoga
ajarin kita bisa